Ya Bray, balik lagi sama gua di episode Sabep. Jadi di video kali ini, di episode kali ini, gue tuh mau membahas motor apa aja yang pernah gue pakai dari pertama kali sampai sekarang. Gue pakai Yamaha Grand Filano tahun 2015. Oke, jadi gini, waktu motor pertama kali gue punya itu kira-kira di tahun 2008. Itu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Kira-kira motor ini nih. Dia itu Suzuki Smash CW, gue lupa tahun berapa, warna merah hitam. Kira-kira penampakan originalnya dulu kayak gini, cuma ini knalpot udah gue ubah. Terus ya ada beberapa kali ada pergantian modifikasi, entah itu dari sektor mesin atau apapun gitu ya. Akhirnya sampai terakhir motor ini gue punya itu tahun 2010 lah ya, tahun 2010 pertengahan, sebelum akhirnya gue ganti motor baru. Penampakannya kayak gini. Nah, itu itu udah caur banget. Jadi sempat dulu ngikut trek-trekan dan ya ke bawah arus zaman lah. Jadi di tahun itu lagi hits-hitsnya banget balapan liar, terus punya motor kencang gitu, apalagi yang sedikit menantang itu kan Suzuki itu karakter mesinnya agak susah untuk ditaklukkan gitu, untuk di kita macam-macam itu agak susah. Terus akhirnya jebol, sebelum akhirnya gue jual. Jebol itu kira-kira penampakan jebolnya kayak gini nih. Ya, dia seher sama payung klepnya itu jadi satu, artinya nempel, si payung klep ini nempel. Ya, dan seher itu bolong. Akhirnya dibenerin, gue restorasi itu mesin sampai gue pakai sekitar berapa bulan lah motor itu. Akhirnya gue beli motor baru, dibeliin motor baru sama bokap. Nah, kenangannya banyak di motor ini, cuman gue nggak mau terlalu jauh membahas tentang kenangan itu karena video nanti bakalan panjang. Saya kira ya udah, gue beli motor baru di tahun 2010 pertengahan. Ya kira-kira antara bulan Agustus sama September. Itu gue beli Yamaha Mio Soul nih. Yamaha Mio Soul. Yamaha Mio Soul ini gue pilih warna merah hitam. Karena waktu itu gue minta warna putih, itu inden, dan gue orangnya nggak sabaran. Terus gue minta warna biru juga. Waktu itu biru kalau nggak salah generasi yang ini nggak ada. Jadi dia cuma ada merah, putih, hitam, ungu, hijau. Jadi warna birunya waktu itu nggak ada. Dan warna biru itu terakhir yang sebelum ini, yang tahun 2009 ya, atau 2010 awal. Itu masih ada. Karena yang gue beli ini 2010 pertengahan. Nah, ini motor baru nih, generasi baru. Gue pakai motor ini sampai akhirnya gue kuliah. Itu kira-kira berapa tahun ya? Sampai sekarang tuh motor masih ada. Sampai masih ada tuh motor. Udah berapa kali rombakan lah. Jadi motor ini tuh pernah pakai velg 17, pakai knalpot bobokan, terus main-main CVT, main-main di pengapian, sampai akhirnya terakhir kali itu kondisinya kayak gini nih. Kondisinya dia ya kalau bisa dilihat agak berubah. Jadi udah beberapa kali mengalami perubahan. Dari yang pertama kondisinya kayak gini kan, kayak gini nih, pakai velg 17, terus akhirnya dia berubah lagi jadi kayak gini. Agak-agak jam ski ya kan, warnanya juga aduh. Ini tuh berubah kayak gini itu karena sebelumnya itu gua pakai ini motor buat road race. Pakai road race terus akhirnya sempat gagal. Gagal karena sebenarnya masalah sepele, cuman gara-gara nggak ada knalpot. Dan waktu itu pengen bikin knalpot, terkendala di masalah pendanaan. Akhirnya transformasi lagi, gue benerin lagi. Alhamdulillah lagi ada rezeki waktu itu. Gue transformasiin lagi, ya terakhir kayak begini. Gue balikin lagi ke semula dia waktu masih merah Dove kayak gini, waktu posisi masih jadi motor road race. Ya motor road race juga nggak bertahan lama sih, cuman berapa bulan doang. Cuma bikin sampai berbulan-bulan. Ya, jadi itulah.
Karena kan waktu itu gue pengen punya motor, gue pengen nyobain road race, tapi gue nggak mau pakai motor orang karena feelsnya beda gitu. Karena kan kalau motor orang itu kan ya memang didesain untuk orang itu gitu loh, untuk si jokinya. Dan gue pengen motor gue ya memang gue desain untuk gue gitu, bukan untuk orang lain gitu. Akhirnya dari motor road race berubah lagi ke kayak gini penampakannya. Ya, gue rapiin lagi sampai akhirnya terakhir banget nih kondisinya sekarang udah kayak begini. Ya, itu udah kondisi terakhir banget lah. Nah, sebelum Yosol itu sebenarnya pencapaiannya, sebelum perubahan-perubahan yang tadi itu masih ada satu motor yang sebenarnya motor ini turun temurun. Jadi gue tukeran motor sama adik gue. Waktu itu adik gue kepengen beli motor, tapi motornya Miosol. Ya udah, gue menawarkan daripada beli motor Miosol, maksudnya motornya sama lagi gitu, jadi punya dua di rumah. Akhirnya ya udah nih motor lu pakai lah gitu. Terus gue pakai motor dia tuh. Waktu itu dia pakai Vega R. Itu dibeliin sama kakek gue dulu zaman dia sekolah. Jadi dibeliin Vega R. Tukeran lah kita ceritanya nih. Ya kan? Tukeran. Jadi ya gue kuliah pakai Vega R, gue ngincer iritnya juga karena kan waktu itu gue ya jadi anak mobil lah tiba-tiba gitu ceritanya. Jadi anak mobil, jadi gue menyisihkan uang gue lebih banyak ke arah modifikasi mobil dan membeli bensin mobil dan buat jajan-jajan nongkrong waktu itu. Sampai akhirnya ya gue pakai Vega R karena kan ngincer iritnya coy. Iya gak? Irit kan, irit. Ya, gue ngincer iritnya si Vega R itu sampai akhirnya ya udah. Masih ada sekarang tuh motor, sekarang diterusin dipakai sama bokap gue. Pas gue beli si Grand Villano ini akhirnya dipakai sama bokap gue. Nah, misalnya dipakai sama adik gue. Vega R itu kondisi pertama kayak gini. Sedikit perubahan, gue ubah di velg, gue pakein tapak lebar. Dulu itu lagi apa ya, lagi ini banget tuh tapak lebar. Gue pakein tapak lebar nih kayak gini. Terus sempat ganti perubahan cat juga kayak gini. Terus sempat gue jadiin motor road race juga. Jadi road race pertama kali yang gue pakai itu ini si Vega R. Sebelum akhirnya gue memutuskan untuk pakai Miosol, gue rombak Miosol karena kan dari dulu itu gue kepengen banget ini Miosol tuh naik seher ke 58. Itu lagi zaman-zamannya banget tuh, lagi hits banget tuh tahun-tahun itu kan 58. Sampai sekarang pun 58 akhirnya dijadiin ya sebuah motor harian aja, jadi lebih bertenaga, lebih powerful gitu kalau pakai 58. Akhirnya motor ini gagal. Sampai sekarang pun juga ya kondisinya setengah busuk ya, bukan busuk banget tapi setengah busuk. Itu mau gue benerin nanti bakalan ada video restorasinya. Yamaha Tiara 120S 2 tak tuh. Ini Yamaha Tiara 120S. Emang gue beli keadaan bekas balap tuh motor. Jadi dulu ini motor ini cukup tenar ya di racetrack Jakarta Timur itu. Ya, ini cukup terkenal. Terus akhirnya pindah tangan, dan ini juga gontok-gontokan gue buat nawar ngebeli motor ini tuh gontok-gontokan dulu. Jadi pemiliknya itu masih nahan. Oh, gue sayang mau motor ini gitu-gitu kan. Terus akhirnya 2 tahun loh. Bayangin 2 tahun gue coba buat motor ini gue bawa pulang gitu ya. 2 tahun. Akhirnya dia nyerah karena setiap hari ya gue ocehin mulu kan. Woi, motor dong jual, motor jual gini. Sampai akhirnya kita dapat best price buat harga motor ini. Ya udah, gue bawa pulang. Pakai motor ini tuh berapa bulan ya, gue lupa deh. Berapa bulan lah itu motor itu tuh ada di gue. Terus sempat gue restorasi juga. Ya mungkin videonya nggak sempat gue record waktu itu karena belum kepikiran kali ya. Cuma foto-fotonya sih masih ada lah. Foto-fotonya masih ada. Jadi dari rangka warna ungu gue ubah ke abu-abu. Terus kalau body nggak gue otak-atik ya kalau body, karena itu catannya gue cukup suka sih warna putihnya. Dan niatnya itu pengen gue restorasi, full gue restorasi. Gue pengen ngerasain gimana rasanya ngebangun motor itu dari nol.
bukan dari motor normal yang bagus sebenarnya gitu ya. Ini kan barang-barangnya banyak yang nggak ada gitu, gue dapet tuh cuman ya seadanya. Sampai akhirnya ya di tahun 2016, ya 2016 itu gue ngelihat Yamaha Grand Filano waktu itu ya di PRJ. Ya akhirnya gue memutuskan untuk, wah gue pengen nih motor ini nih, nabung lah dikit-dikit gitu kan, nabung dikit-dikit. Gue ngojek tuh, itu ngojek gue masih pakai blade bokap gue ya, pakai blade. Terus akhirnya ya itu blade juga udah dijual ya. Jadi gue ngumpulin uang tuh dari hasil ngojek pakai blade kan, kumpulin sampai akhirnya di tahun berikutnya di 2017, wow, masih ada di pajang tuh motor. Dan memang gue bilang sama nyokap gue sama bokap gue kan, gue tuh pengen ngambil motor baru gitu, karena nggak ada motor yang bener di rumah. Kalau pakai Vega ya motornya kayak gitu, bensinnya boros dan gue harus restorasi lagi. Terus akhirnya kalau misalkan gue pakai Sol, ya Sol kan udah jadi kepemilikannya adik gue kan, ya paling gue pakai tipis-tipis lah gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk beli motor baru waktu itu kan. Ya adalah ceritanya kan, lu bisa lihat di video gue yang ini nih, yang di review tuh. Terus akhirnya gue pesen tuh motor 2 biji langsung sekaligus, karena pilihan gue itu waktu itu ya keluar si Scoopy baru. Gue ngeliatnya mantep nih buat dimodifikasi kan. Oh lo, otak-otak modifikasinya tuh langsung keluar tuh. Terus akhirnya Filano ini, terus sama waktu itu tuh sama PCX yang Thailand itu masih ada. Jadi dari harga yang murah, tengah, sampai yang mahal. PCX waktu itu masih 45 apa 46 gitu, pokoknya 40 juta ke atas lah. Si Filano ini 30 jutaan. Sedangkan si Scoopy itu di 17. Dulu waktu pertama kali keluar tuh 16 setengah. Akhirnya sama pihak leasingnya itu Scoopy gue di reject karena nggak taunya yang datang itu bukan FIF. Seharusnya FIF, ini yang datang malah Adira. Sedangkan Adira itu kebetulan ya masih ada cicilan gue di Adira ya, itu karena kantor bokap gue waktu itu, jadi pinjam cicilan dan mengatasnamakan itu. Tambah lagi ya mungkin karena itu masih pakai nama gue pribadi kan, gue pribadi kan nggak ada kerjaan tetap ya, maksudnya cuman ojek online doang, dan di situ tertulis gue itu masih mahasiswa. Akhirnya di reject. Dan yang si Filano ini salesnya langsung datang salesnya lo, nggak kayak yang ya kalau FIF datang. Cuma memang gue pakai data gue waktu itu. Nah dia tuh nggak menjelaskan secara detail seperti sales yang si Filano ini. Sales Filano ini wah humble banget orangnya. Dia ceritain kalau pakai data gue di motor gak bakal keluar. Kong kali kong sama bokap gue ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya udah pakai nama bokap gue waktu ngambil, tapi di BPKB STNK atas nama gue. Akhirnya ACC ya kredit jalan ya kan, makanya itu gue pakai buat ngojek itu motor ya kan. Nih si Filano ini nih gue pakai buat ngojek, itu nggak bohong, bener-bener orang percayaan. Nih gue kasih unjuk foto gue waktu ngambil ya pengiriman barang itu. Nih kursi gaming gue angkut cuy, mati gak lo begitu ya. Sementara orang-orang lain di luar sana yang punya motor ini tuh menjadikan motor ini tuh sebagai motor yang motor jarang. Terus motor ini tuh dijadiin kontes, jadiin barang sesuatu yang mewah yang nantinya itu akan memiliki value yang tinggi gitu. Tapi yang nggak buat gue. Memang gue beli motor ini tuh memang ya gue sesuaikan dengan kebutuhan gue. Gue butuh motor yang nggak ngerongrong gitu. Sampai sekarang pun 2 tahun loh ya gue pakai. Belum masuk 3 tahun, 3 tahun itu nggak ngerongrong motornya. Cuma bagian CVT di bagian rollernya aja. Selebihnya alhamdulillah masih sehat walafiat meskipun udah 40.000 km. Ya singkat cerita motor-motor itu ya, jadi ada Smash, ada
Vega R, ada Mio Soul, ada Yamaha Tiara, sama Grand Villano. Ya sebenarnya ada motor-motor pendukung lain sih. Motor pendukung lain itu kayak zaman dulu gue SMP, gue pakai motor bokap gue itu yang Yamaha RX King yang tahun 97. Zamannya gue masih ngeband dulu ya. Kalau latihan band itu gue ke studio atau nyamperin temen gue, gue naik Yamaha RX King. Nih motornya kira-kira kayak gini lah, karena gue nggak ada foto persisnya. Terus pernah menghiasi hari-hari gue itu lagi. Terus ada lagi nih Ninja 250 yang ADP. Terus sebelumnya Ninja itu ada lagi nih CBR 250. Ini gue pakai buat ngojek juga. Jangan salah. Waktu pertama kali keluar, ini gue beli itu bareng enggak bareng sama Villano. Enggak bareng sama Villano. Oke, gue beli ini. Terus apa bareng sama Villano? Gue lupa deh pastinya kapan. Ini foto waktu motor baru datang nih malam-malam. Pakai buat ngojek ya kan nih, kayak gini nih gue pakai buat ngojek. Nah, itu beneran gue pakai buat ngojek. Terus apa lagi ya? Oh ini Yamaha R6. Tuh. Itu motor pendukung ya, maksudnya bukan kepemilikan gue pribadi, tapi pernah mewarnai hari-hari gue selama gue pakai motor gitu, selama gue mengendarai motor gitu. Motor ini sebenarnya masih banyak lagi motor-motor yang lain gitu. Kayak ada Jupiter Z. Yang ini bukan yang Burhan ya, Jupiter Z. Terus Force One ZR. Terus si Satria yang lumba-lumba. Terus Yamaha Nuvo sebelum akhirnya gue punya Smash tadi. Itu gue pakai ini nih, Nuvo tahun 2001 ya. 2001 apa 2002 ya? Lupa gue. Nuvo lele. Terus ada lagi Honda Win. Banyak lah sebenarnya. Itu yang gue ingat, Ya itulah tadi motor-motor yang pernah gue pakai, yang pernah gue milikin gitu ya. Motor-motor tadi itu. Ya historicalnya banyak sebenarnya. Cuman gue nggak ngebahas historical di video ini, di episode yang kali ini. Cuman nanti akan gue bikin historicalnya di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa nih buat bray-bray yang pada belum subscribe di channel gue, silahkan di subscribe, nyalakan loncengnya supaya lo bisa dapetin notifikasi tentang video-video terbaru gue gitu. Jangan lupa lo like juga video gue, ya lo dislike juga kalau memang lo nggak suka sama video gue atau pembahasan gue. Tapi lo sertakan juga di komentar kenapa lo suka, kenapa lo nggak suka. Oke, jadi jangan cuma meninggalkan jejak lo like terus lo dislike gitu. Jadi itu membuat motivasi gue juga untuk membuat video-video yang bagus gitu. Jadi untuk mengerti juga bahan risetan gue juga, supaya kalian itu juga nyaman untuk nonton video gue gitu. Jadi oke, gitu aja video kali ini, pembahasan kali ini di episode Sabep. Thanks for watching and ciao.